Kita evaluasi Pak ya. Nah, apakah program santunan ini sudah berjalan, sudah cukup baik, atau perlu ada inovasi lagi, atau ada kreativitas agar menjadi semakin baik. Ya. Nah, ini laporan keuangan kas masjid Pak. Ya, dari tahun 2023 Januari sampai Oktober. Ya. Jadi memang fluktuatif Pak ya. Nah, pendapatan penerimaan kas masjid itu 284 jutaan. Pengeluarannya 282 jutaan. Mepet Pak ya. Mepet. Pernah minus Pak. Kalau ngeliat graf ini pernah minus Pak. Tuh, pernah minus. Ya. Tapi naik lagi. Ya. Nah, penerimaan khusus nih, pengeluaran untuk santunan yatim dan duafa. Ya. Kan dari kotak 4 Pak ya. Hanya dari kotak 4 nih Pak. Kita hitung Pak. Bulan Januari dapat 2.700.000. Bulan Februari 2 juta. Bulan Maret 1 jutaan. Bulan Juni 2 jutaan, bulan Oktober, terusnya. Nah, transfer santunan. Ini transfer berarti apa? Pakai kas masjid nih, Pak. Dari yang lain. Ya. Karena apa? Santunannya kan 9 juta, Pak. 9.700.000. Ya. Ya, kalau ngandelin ini, kotak 4 tok aja, nggak cukup. Nggak cukup, Pak. Ya. Jadi ternyata kotak 4 itu pun, walaupun udah dikumpulin setahun, ya, dapat 9 juta ya habis buat sebulan doang. Dan selanjutnya, nah dari transferan ini Pak. Dari mana nih? Ya pokoknya ada uang kas masjid, kita pakai dulu. Jatuhnya gitu kan? Gitu. Wah nggak boleh dong, masa pos-pos yang lain dipakai dulu. Ya, ini teknis aja Pak ya. Karena apa? Ya kalau nggak pakai nggak jalan. Artinya mereka nggak akan dapat santunan. Ya. Terus dari mana? Ya dari kasnya pengurus dulu lah, gitu kan? Kas pengurus dulu. Kok mau-maunya kas pengurus? Ya kalau diganti sama Allah, alhamdulillah. Kalau ganti ya gantinya yang lebih besar. Mungkin pahala, ya. Sodakoh jatuhnya kan gitu kan? Ya itu. Kan tadinya di mukaddimah kan tadi apa sih? Mencari ridhonya. Ya mungkin ini kali Allah pengen, mana ridho kamu? Rela enggak? Nombokin dulu kan gitu kasarnya. Oke. Lanjut. Nah ini Pak ya. Santunan buat yatim duafa sempat minus Pak. Minus. Nah ini juga masih minus. Ya. Di tahun 2023. Nah ini mulai Pak ya. Penerimaan Pak. Di Januari sampai 2024. Kotak amal 81 juta. Keropak warga. Nah ada keropak Pak. 18 juta. Tromol Ramadan 8 jutaan dari UPZ. Nah ini Pak. Wow udah ada UPZ nih. Nah ini cerita UPZ. Nanti saya ceritain Pak ya. Munculnya UPZ gimana nih ceritanya nih. Ya, Pak Sodako akhirnya dapatlah total segini. Loh kok gede sih? Ya karena pas Ramadan Pak. Orang Ramadan tuh zakatnya alhamdulillah. Makanya naik Pak. Yang kemarin ditalangin dulu. Alhamdulillah ketutup Pak. Sama Ramadan itu Pak, berkahnya Ramadan Pak ya. Sama sekian bulan, sama Ramadan Allah ganti semua. Nah, emang kalau pengen tahu Bapak pengeluaran rutin masjid ini apa sih sebetulnya ya? Di 2023 Pak, imam rawatib total Pak ya, kita kasih bisyaro. Ya. Bisyaro tuh kalau ingin bahasa kasarnya honor lah ya. 4.950.000. 2023. 2024 naikin Pak. Berapa? 50.000 doang naikin. 5 juta ah? Ya. Ada Pak Robani. Ada Sejaka, ada Fahri, ya. Terus sempat waktu itu ada Musa, ya, sempat Musa, ya. Ustaz Burda, ya. Nanti ada lagi calon baru Pak. Ustaz Solihin Pak, ya. Calon. Calon ya. Petugas kebersihan Pak dari 1.800.000 jadi 2.300.000 Pak. Naik berapa nih? 500.000. Wah kok kebersihan naiknya signifikan? Ya karena udah gak sendiri lagi Pak. Ya. Berdua Pak. Kenapa? Pak Kurdi kalau sendiri Pak. Ya. Mungkin belum selesai aja dia udah teler Pak, udah gak kuat Pak. Ya. Ya ini pengalaman lah. Pak Sugeng udah pengalaman lah ya. Namanya
marbot kita, petugas kebersihan kita kan umurnya udah semakin tua, Pak. Dua. Dan yang dibersihkan 2 lantai, Pak. Ya kalau Pak Kurdi baru lantai atas aja udah capean, lantai bawah nggak ada yang pegang, Pak. Apalagi hari Jumat, Pak. Ya ini salah satu kenaikan ini karena udah tambah orang. Bukan berarti tambah orang terus Pak Kurdi gaji bagi 2 ya, sama ini. Ya kasihan dia gitu kan. Kan kerjanya udah dibagi 2, berarti gajinya dibagi 2 aja. Oh itu kejem banget gitu ya. Nah, kita nggak mau gajinya bagi 2, udah Pak Kurdi segitu. Yang baru ya gaji lagi yang baru. Tapi yang namanya apa istilahnya lama kerja sama baru kerja kan ya beda lah penghasilannya kata itu kan Pak ya, nggak disamain gitu ya. Nah kemudian apalagi ada pengajian, ya, pengajian remaja putri, bukan putra putri ya, putri ini Pak ya, putri ya. Waktu itu putri, yang putra belum kumpul ya. Kita kasih bisarohnya Pak, ustazahnya 1 juta gitu kan. Pantes nggak? Kalau menurut saya sih malah kurang gitu kan ya. Ya, yang namanya tiap hari. Ya. Tiap hari tanggung jawabnya kan dunia akhirat Pak kalau guru ngaji itu kalau salah dituntut dan dirayat ya. Ya artinya baru dikasih segini doang Pak, 1 juta doang sebulan. Ya. Kemudian kajian ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan ada ustazahnya Pak, 2 orang Pak. Saya tanya, Bu Farida, emang dikasih bisaro berapa tuh ibu-ibu? Cuma 200 Pak. Oh 200, sekali datang cuma 200. Nggak dinaikin. Yang mau dinaikin sih. Ya udah gini aja deh. Tambahin Bu. Ya. Ibu kan ngasih 200. Ya udah, gimana caranya ibu tambahin nih? Saya kasih 1 juta. Gitu kan. Berarti kalau nggak salah jadi 250. Karena sekali ngaji ada dua kali, seminggu 2 kali. Ya. 2 ustazah. Ya udah, ibu kasih 250 deh tambahin 250. Yang 50 lagi dari masjid. Ya, kalau cuma dikasih 50 kan harusnya kan seminggu cuma 100 Pak. Ya. Karena ada 4 minggu, jadi 400 kan. Masih ada lebih 400. Saya bilang, Bu, kan ada lebihnya tuh Bu. Ibu amplopin, masukin kotak amal. Kelebihan itu. Makanya tiap akhir tuh suka ada amplop. Itu dari ibu-ibu tuh. 200, total 800 ya Pak ya. Itu kita laporin. Ya. Dari pengajian ibu. Pengajian bapak-bapaknya belum ada. Gitu ya. Terus kaizan. Waktu itu masih ada kaizan Pak. Karena remaja masjid belum muncul, belum lahir. Remaja Ikrimah tuh belum ada. Yang ada kaizan namanya. Ya kita sebut kaizan karena memang belum ada Ikrimah, ya. Yang ada kaizan yang bikin Musa, namanya di sini yang bikin ya. Kita terima nggak apa-apa, karena apa? Ikut memakmurkan masjid. Kita kasih 1 juta. Mana? 300. Ini 300. Kita kasih 300, ya. Udah enggak kan, orangnya udah enggak ada. Udah enggak ada. Nah, ini sejarahnya panjang Pak Solin ya. Kemudian kajian Sabtu malam Minggu, ya ada. Mana Sabtu pagi ya? Bu, yang ini dulu ya, ini ya. Ini Sabtu pagi 2 juta, kemudian turun jadi 1.200.000. Apa turunnya? Memang keuangan juga udah mulai turun. Kemudian, intinya udah langsung ya. Pengeluaran di 2023 rutin nih Pak. Tiap bulan kita harus nyampe 27 jutaan. Rutin Pak. Di luar acara maulid, di luar acara nisfu Sa'ban, di luar. Ya, ini yang harus kita siapkan. Ya. Nah, tahun 2024 nambah dikit Pak. Yang harus kita siapkan karena memang ada kenaikan. Ya. Nih, penyelenggaraan sholat Jumat Pak. Dari 3 juta ini kita turunin Pak. Kita turunin. Kenapa? Yang tadinya ajan mungkin honornya berapa, ya kita turunin ajan, gitu kan. Tapi ada juga yang kita naikin. Ya Pak ya, khotibnya ya. Khotibnya kita naikin. Karena khotib kan agak lama. Lebih lama kerjanya katakan. Ketimbang ajan, ketimbang Bilal gitu. Baik, lanjut. Nah, muncullah UPZ Pak. Kapan UPZ muncul? Gini sejarahnya Pak. Sejarahnya diawali dari kajian sama Abi Halim. Ustaz Abi Halim. Terkait mau Ramadan waktu itu.
Kalau nggak salah lagi nisfu Sa'ban apa. Pokoknya mau Ramadan, tapi sebelum Ramadan dia nanya gitu kan. Terkait panitia zakat di sini ada Pak. Oh, kalau amil zakat ada nggak? Ya itu panitia, gitu kan? Oh bukan. Ternyata beda Pak. Amil bukan panitia. Bukan panitia zakat maksudnya ya. Kalau panitia zakat, ya memang ada, tapi bukan amil itu. Lah terus yang namanya amil apa Pak? Amil itu harus ada SK dari negara. Ya minimal dari Dewan apa tuh kemarin tuh? Dari Basnas ya. Dari Basnas Kabupaten Bogor. Itu PR kita akhirnya Pak. PR kita. Ya. Gimana nih kita bikin panitia, amil bukan zakat, bukan panitia lagi, bikin amil. Akhirnya kita undang lah, ya orang Basnas kita undang. Alhamdulillah masih temennya Pak Ustadz, ya Pak Encep datang buat sosialisasi ke kita, biar tahu. Ya. Karena kalau kita mau membentuk UPZ di jalur yang mana nih yang ya kira-kira legalnya aman lah gitu kan? Akhirnya kita Basnas lah gitu kan, Basnas Kabupaten Bogor. Nah itu kita dapat SK. SK-nya itu Juli kalau nggak salah ya Pak ya. Juli 2023 ya. Juli 2023. Juli 2023. Nah, di bulan Juli itu apa terus duit ngumpul, uang zakat? Enggak Pak, ya, belum. Juli itu baru dapat SK, ya kita masih mau ngapain dulu nih gitu kan. Akhirnya apa? Kita studi banding dulu Pak. Ke masjid yang UPZ-nya udah berjalan. Daerah Cimanggu Pak ya, Masjid Al-Falah. Nah, kita studi banding, kita belajar sama dia dan dia menceritakan dengan bangga Pak. Ya, UPZ-nya udah sekian, udah 1 M aja Pak ya. Ya. Akhirnya kita dikasih VCD-nya, bagaimana kegiatan mereka mengelola uang zakat. Terus kita tanyakan, gimana dengan DKM-nya? DKM-nya duduk manis aja. DKM-nya cukup dari kotak-kotak amal aja. Ya. Justru kalau DKM kurang, UPZ yang nambahin. Dan ternyata ya kayak apa namanya? Kegiatan santunan doa apa masjid, ya mereka ada ya. UPZ ya. Terus santunan buat ustazah atau ustadz UPZ. Buat kuliah anak-anak yang nggak mampu UPZ. Udah banyak kegiatannya. Karena apa? Uangnya banyak Pak. Jadi mau bagi-bagi duafa yang gimana juga, karena uangnya banyak, bisa dibagi-bagi. Masjidnya tenang Pak. Kotak amalnya, walaupun mungkin kotak amalnya kurang, nggak usah khawatir. Masjid minta apa? Gitu. Ya kalau saya perhati sih Pak, memang kawasan elit Pak ya. Masjidnya tuh memang kawasan elit ya. Gitu. Jadi mereka berzakat pun ya nggak ratusan ribu lah Pak tiap bulannya Pak. Mungkin udah jutaan Pak. Nah kemudian saya cerita lagi tentang UPZ Amin. Setelah bulan Juli dapat SK, ya, kemudian bikinlah bank BSI UPZ. Kita udah punya bank resmi, ya, legal. Jadi bukan nama pribadi Pak ya, bukan nama ketuanya atau nama bendaharanya, tapi nama BSI, ya. Silakan Bapak kalau ke masjid ada tuh tulisannya tuh, ya. Nah, kapan itu bisa berjalan? Ya. Nah, mulai bulan apa? Nah nanti kelihatan Pak. Mulai ada duitnya tuh bulan apa? Gimana? Saya ada gak ini sejarahnya nih? Pas mulai kapannya ada dia? UPZ, mulai UPZ ada. Nah ini Pak, nih dari UPZ. Tadinya mau nggak ada Pak, nggak ada. Pas Oktober 2023 baru Pak UPZ ngeluarin duit Pak. Padahal Juli SK-nya Pak, kumpul duitnya 3 juta ada Pak. Jadi nyari muzaki aja Pak susah Pak. Udah sosialisasi, udah disampaikan. Bahkan udah Habib Amri pun udah sempet cerita Pak. Ya, Pak Marro udah bikin Google Form. Pak Marro coba cek lagi. Stagnan Pak Rio. Cek lagi. Stagnan sampai bosan suruh buka. Udah deh jangan percaya udah pasti stagnan segitu-segitu aja. Muzakinya. Tuh, Pak. Muzaki Pak. Ya. Muzaki. Kalau ditanya donatur tetap, iya. Muzaki. Donatur tetap. Tapi namanya bukan donatur, Muzaki. Kenapa? Jelas. Jelas rukun Islamnya, jelas ini. Wa aqimis shalah wa ita'iz zakah. Nah, kita udah sholat rajin. Nah, sekarang kita panggil.
lagi zakatnya. Sholatnya udah rajin, udah. Karena zakatnya nih kita mau gencarin gitu. Ya. Kalau udah jiwanya, raganya udah disembahkan kepada Allah, hartanya dipersembahkan juga enggak gitu. Kadang-kadang, kalau timbang masjid gue datang deh, kalau sama duit, entar dulu kalau duit mah gitu kan. Ya. Jadi mulai Pak, ada 3 juta Pak. Alhamdulillah. Nah, mulai itu plus jadinya. Mulai plus Pak. Kotak 4 udah nggak jadi andalan lagi Pak. Ya diandelin tetap. Tapi tetap kurang. Tapi yang jadi andalan ini Pak. Karena apa? Tiap bulannya lumayan Pak. Walaupun muzakinya masih berapa orang Pak? Nah, ada Pak. Nanti nggak apal ya. Nanti ada nih muzakinya nih. Ya, ntar saya cek lagi nih ya. Zakat penghasilan mal, penerimaan tuh. Ini di bulan semester 1 2024 ya, sudah 50 jutaan Pak dapat Pak. Zakat. Potensi zakat Pak. Makanya kotak amal itu Pak dikejar sama zakat Pak. Aduh, melejit Pak. Karena Pak rukun Islam dia. Kalau yang di kotak itu kan sedekah Pak, seikhlasnya 2.000 gitu kan. Kalau nggak ada senyum doang, maaf dulu ya. Tapi kalau zakat Pak wajib Pak. Bapak nggak keluarin, padahal Bapak dapat rezeki dari Allah, Bapak nggak keluarin. Ya tunggu aja nanti. Ya. Tunggu aja nanti. Ya kalau Pak Habib, Ustadz Habib dulu bilang, tunggu aja Bapak, stroke Bapak ntar. Kalau nggak stroke, kalau nggak Bapak hilang, kebakaran macam. Ya artinya apa? Bapak nggak sucikan harta Bapak. Makanya wajib namanya. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan berdosa. Ya artinya ada sanksi Pak. Ya kalau sedekah seikhlasnya kan sunnah, Bapak enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau zakat, makanya potensi zakat Pak, donatur tetap. Ini zakat. Dapat Pak, alhamdulillah. Kok bisa gede gini? Ya karena zakatnya pas Ramadan doang Pak. Banyaknya Ramadan doang. Bulanannya tiap bulan? Enggak, dikit ya itu lagi. Tapi pas Ramadan Pak, ya emang Ramadan kan barokah Pak ya. Allah ketuk hati umat Islam yang tadinya mungkin kagak tarawih, enggak ke masjid. Yang tadinya enggak pernah zakat tiap bulan, zakat pas bulan Ramadan. Itu berkahnya. Ya kita kan doanya pengen Ramadannya tiap bulan Pak ya. Jangan Ramadannya sekali. Ya pengennya gitu ya. Infak dapat 21 juta. Nah, kemudian ini ada setoran juga ke Basnas ya. Kita juga harus setor ke Basnas, ya. Bayar admin, bank, infak pengecatan masjid, ya. Kas masjid ada dan lain-lain. Akhirnya kita bisa mengeluarkan 52 juta. Nah, saldo 25 juta di bulan Juni 2024. Masih ada saldo Pak, UPZ Pak. Ya kalau pakai kotak amal masjid minus Pak, yang dilaporin tiap Jumat. Nah, mungkin ini usulan saya Pak, UPZ laporin deh. Kalau nggak tiap Jumat ya 11 kali. Ya. Minggu pertama laporan. Ya. Keuangan UPZ. Bisa nggak Pak Jadin kira-kira ya? 11 kali aja di masjid laporin biar kita tahu. Ya. Rekapitulasi penerimaan UPZ masjid. Nah ini dari siapa sih ini? Ini muzaki kita nih. Ada Pak Haji Anton. Waduh Pak, jangan ditulis omongan saya, hamba Allah aja. Kalau zakat nggak boleh hamba Allah, nama. Wajib nama. Dan kalau ditanya, Bapak namanya, ya kan kalau Pak Kurdi itu kalau nanya pasti namanya. Zakat Pak, ya namanya Pak. Tulis saya hamba Allah. Ya nggak bisa. Nama kalau zakat tuh. Kalau sodako boleh dah, sodako. Diam. Tapi kalau zakat Pak, karena Nabi pun nunjuk, ya Abu Bakar, ambil zakatnya si Fulan bin Fulan, nama langsung, bukan ambil tuh zakatnya hamba Allah, tidak, langsung nama Pak. Ya. Soal unter nggak ikhlas dong, itu urusan hati Pak, kita nggak tahu hati orang. Ya, emang yang ngumpet-ngumpet nggak ikhlas, belum tentu ikhlas juga. Kita dicuri juga, kalau nggak sodako gue ya, cerita juga akhirnya. Nah ini Pak, nama-nama ada Pak Anton, Pak Avicenna, siapa dia Pak Avicenna nih? Pak Dimas, Pak Jaidin, Pak Fahri, Haris Gunawan, Pak Hendro, Pak Kamsi, nah, terus Pak ini dan Pak Murano, saya, Pak Sumarno, ada 14 yang berzakat. Kemudian ini nama-nama yang berinfak. Ya. Nah ini yang berzakat 14 orang Pak. Ya. Apa tiap bulan? Ternyata nggak tiap bulan juga sih Pak, ada yang bolong-bolong juga tuh. Ya, ada yang bolong-bolong, nih bolong, pas Ramadan. Lanjutnya bolong lagi. Ya. Jadi pas Ramadan tuh banyak Pak, pas Ramadan Pak. Pas Ramadan. Tapi tiap bulannya ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini lagi tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh waga 4, 6. Dari 14 nama yang konsisten lah, nggak apa konsisten tiap bulan itu ya
Ya separohnya Pak. Yang separohnya lagi ya nunggu nanti Ramadan Pak. Boleh ya boleh aja Pak. Yang penting jujur, kalau emang penghasilannya ini ya 2,5%-nya. Kan suruh hitung sendiri Pak. Nggak mungkin saya disuruh ngitung. Pak, tolong hitungin gaji saya, penghasilan saya. Waduh Pak, bingung saya. Bapak penghasilannya berapa? Dari gaji tiap bulan nih, sekian. Belum lagi obyekan tanah saya nih. Belum lagi jual beli ini. Belum lagi ini. Banyak banget. Puyeng saya. Ngitung-ngitung harta orang. Ngitung sendiri aja. Jadi gini Pak. Kan katanya zakat ini, zakat penghasilan Pak ya. Bukan pertanian, karena kita nggak bertani Pak. Kita banyak kan kerja Pak. Nih, saya Pak tiap bulan ya kerja Pak. Selama tiap bulan ini Pak saya nggak digaji Pak. Nggak digaji. Jadi sehari-hari saya kalau ke kantor apa, ya bini saya Pak. Bini saya kasih nih buat makan, nih buat ongkos gitu kan. Lu tanya, lu bini lu kerja apa? Emang kerja? Ya kerja. Apa kerja? Ya ngambilin duit gaji saya gitu kan. Kerjanya ngambilin gaji saya. Jadi saya nggak ngambil gaji Pak. Nggak terima gaji saya Pak. Yang terima bini saya. Nah, yang zakat siapa? Yang punya penghasilan tentunya. Saya punya penghasilan, maka saya zakat, gitu kan. Aduh, saya udah pensiun, penghasilan saya nggak cukup, ya masih di bawah UMR. Ya PLN ya, PLN mana PLN? Mana orang IP? Ya, pensiunannya di bawah UMR. Senior-senior saya ada 2 juta. Ya. Jadi udah belum pantas zakat 2 juta, pantasnya dijakatin ya begitu, ya 2 juta. Ya udahlah, karena saya udah nggak pantas zakat, karena nisabnya nggak cukup, ya udahlah biarin aja. Nyatanya bininya masih kerja nih di PLN juga lagi, ya kan? Masih lama karena beda kawinnya 10 tahun, anak baru masuk dikawinin gitu kan, gaji masih gede. Aduh mah gak usah zakat, kan zakatnya udah saya talangin. Apa bisa begitu? Jadi zakat saya itu buat satu kakak gitu. Nih zakat saya atas nama saya, bini saya, anak saya gitu. Penghasilannya saya doang. Gitu gak Pak Ustadz? Zakat itu. Fardu ain apa fardu kifayah? Apa kayak iuran RKM nih? Iuran RKM sebulan berapa sekarang Pak Solinnya? Hah? 7.500 buat sekakak apa pribadi masing-masing? Sekakak. Itu kalau RKM. Lah kalau zakat kira-kira buat sekakak apa buat pribadi masing-masing? Pribadi. Saya udah nggak kerja. Bini saya nih, waduh, eselon. Zakat gak? Ya kan udah saya zakatin kemarin. Sekarang, ya nggak usah lah. Kan zakatnya udah satu kakak, apa begitu? Enggak, fardu ain. Oh bini saya nggak kerja Pak Rio. Iya, betul. Terus, anak saya kerja sih. Gimana kerjanya? Ya lumayan lah di Pertamina gitu kan. Ya kalau UMR mah jauh lah di atas UMR. Zakat gak? Zakat gak? Oh, lu alam deh gak tahu deh. Ya, tanya. Kamu udah zakat belum? Belum. Ya, masjid zakat. Oh Pak, anak saya kan perempuan. Dia kagak kerja. Mantu saya yang kerja. Tinggal di mana mantu? Di sini dekat masjid banget. Udah zakat belum mantunya? Nggak tahu deh. Malu saya nanyain. Jangan Pak, ini kan rukun Islam. Rukun Islam katanya wajib semuanya. Ya anak mantu ya tanyain aja. Udah zakat belum? Kalau belum zakat ke masjid. Tuh kalau ke masjid lihat bannernya tuh mungkin sampai hafal kali. Ya. Jadi zakat itu bukan fardu kifayah atau fardu kakak ya. Tapi kewajiban pribadi Pak. Kalau saya sudah nggak sanggup zakat karena emang udah pensiun, mungkin bini saya belum pensiun. Zakat. Oh bini saya ibu rumah tangga, ya anaknya kek, ya mantunya kek yang udah kerja. Bapak-bapak jangan diem aja. Udah yang pertama bapak nggak jadi muzaki, turunannya pun nggak jadi muzaki. Ya sayang Pak, sayang ya. Sayang. Entah kalau Habib Amri cerita tentang siksa orang yang nggak berzakat, aduh ngeri. Ya. Nah, ya jadi pengeluaran zakat, ya Al-Amin ya ini ke Basnas segini Pak ya, total 52 juta rekapnya. Nah ini laporan yang Pak Haji Endo suka bikin Pak tiap Jumat Pak. Ini saya ambil contoh 6 Desember 2004, 13 Desember, 20 Desember. Ya. Tiap minggu nih laporan. Merah aja.
merah aja nih Pak. Gitu. Kenapa? Ya, ngandelin dari mana nih, ngandelin apa ini? Trauma Jumat. Trauma Jumat nggak ada 1 juta Pak. Ya, ini pernah 1 juta ya sekali. Ya, 1 juta jarang. Terus kotak amal ada 1, 2, 4, 5 ya. Kotak amal, nih ngandelin kotak amal. Ngandelin sodako listrik, ya kalau listrik udah flat Pak ya, bayarnya sekian ya sodakonya sekian. Kemudian sodako dari QRIS, ya mungkin dari bank. Nah, ada di bulan ini ada keropak, tambah lagi Pak, memasukkan keropak. Nggak setiap Jumat ada Pak keropak. Ini munculnya keropak mungkin 2 bulan sekali baru muncul. Mana petugas keropak? 2 bulan sekali baru muncul ada keropak Pak. Pemasukan. Ya inilah pemasukan kita. Nah pengeluaran, ini pengeluaran Pak, tiap minggu udah kelihatan Pak. Umumnya pengeluaran ya pasti lebih gede Pak. Ya, 12. Nah pas dapat lagi, nah, pengeluarannya bulan ini karena apa? Karena memang di hari Jumat itu belum ada, ini kan tanggal 6 Desember, nah tanggal 13 Desember, pengajian ini kan udah, minggu pertama udah. Ya. Nah, kemudian ada lagi kajian, minggu ketiga. Ya. Nah, ini kajian minggu kedua, ketiga, nah, udah mulai turun lagi Pak. Karena apa? Ya memang yang bikin gede ini tiap bulannya ini Pak, yang tiap bulan Pak ya ada imam rawatib, marbot, ya. Kemudian kajian remaja putra putri, pengajian anak-anak, ya. Ini rutin 1 juta, 1 juta, 3 juta. Ya bulan saja. Jadi pas berikutnya udah nggak ada lagi pengeluaran. Makanya mulai ketutup Pak, mulai ketutup dikit-dikit, mulai turun 9 juta. Nah kemudian di bulan Januari naik lagi Pak jadi 17. Ada apa? Santunan duafa. Masuk udah santunan duafa Pak. Loh, coba penerimaan dari UPZ ada nggak? Belum ada Pak ternyata. Belum ada Pak. Makanya kalau di UPZ kan saya tanya, Assalamualaikum, mohon UPZ untuk memberikan dana santunan ke Masjid Al-Amin gitu. Ya udah dibaca, ya cuma duitnya emang kagak ada. Bukan nggak ada, nggak cukup Pak ya. Nggak cukup uangnya, makanya ditahan dulu sama UPZ. Supaya apa? Ntar kalau udah cukup aja. Ya udah nggak apa-apa, laporin aja dulu. Laporin deh. Nah, alhamdulillah, yang jeli, jamaah yang lihat, kok minus kenapa? Dia bertanya. Alhamdulillah tanya. Nah, inilah jawabannya kira-kira. Ya. Kok Jumat berikutnya naik lagi? Nah, iya, karena yang duafa ini kan belum ketutup. Sedangkan pengeluaran muncul lagi. Karena awal bulan Pak. Ada bayar bisyarah pengajian gitu. Ini kan rutin udah tadi pengeluaran rutin itu udah nggak bisa telat aja. Pak Hendro ditanya, Pak Haji udah tanggal sekian kok belum bisyarahnya belum ditransfer ya Pak Haji ya. Ya nggak tega juga Pak kita nunda-nunda bayaran asal gaji mereka ya. Udah gaji aja kasih. Duitnya ada nggak Pak Hendro? Nggak ada. Di kantong Pak Hendro dulu deh yang ada. Yang penting mereka sudah terima. Ntar gimana? Laporin aja, udah dikeluarin uangnya, minus Pak. Ya. Nah, maka dihimbaulah ya. Ini Pak, kuncinya Pak, donatur tetapnya di Muzaki ini. Mana ya Pak Solihinnya? Ya, jadi kalau tanya ada donatur tetap nggak? Ya ada di sini nih. Nah, ini himpunan para donatur tetap di Muzaki ini. Ya, yang selalu dipampang di masjid. Nggak tahu kalau ada hafalan, ada yang hafal. Ya mungkin nggak hafal ya. Ya tapi setidaknya iklan ini, ya, iklan akhirat ini selalu tampil. Sampai itu setahun tuh yang di depan itu pun nggak dicopot. Karena iman zakat ini bukan buat Ramadan doang yang pengajian ini. Emang tiap bulan mereka dicopot. Kecuali kalau penerimaan zakat fitrah, ya udah selesai lebaran copot. Karena kita nggak menerima zakat fitrah lagi. Tapi ini tiap bulan kita terima. Ya. Udah ada kirisnya, gitu kan. Dah, ya itu presentasi saya terkait santunan duafa. Ya itu solusi yang udah kita jalanin. Adanya UPZ untuk menutupi ini. Doanya kita para muzaki Al-Amin bertambah. Ya, doanya. Tapi ya Allah masih berkehendak lain. Allah masih menguji mungkin ya, menguji hamba-hambanya, ya dengan kondisi minusnya gitu kan. Apakah calon-calon muzaki ini tidak menjadi calon lagi?
tapi menjadi muzaki. Bukan calon doang ya, kalau calon udah banyak. Ya. Tapi muzakinya tadi 14, tapi yang rutin bulanannya ya cuma 6, cuma 5, berapa? 8 ya. Makanya saya usul Pak, tiap bulan laporan Pak, UPZ Pak ya. Pemasukannya berapa? Cukup dari saya ya. Mungkin ada bapak-bapak yang mau memberikan usulan, komen atau apalah silakan aja Pak ya. Ini udah malam juga Pak ya, saya cerita banyak banget ya. Jadi kalau mau kasih komen jangan terlalu banyak juga biar kebagian yang lain. Silakan Pak.